Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Amalia, Melati Sapajuni Putri, Rahma Indah Cahyani, Cindy Meistiawati, dan Tessa Valeni Sulfianti akan mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam berwirausaha. Nah, definisi dari sumber daya manusia itu sendiri menurut Matis dan juga Jackson merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan agar penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai suatu organisasi. Nah, sumber daya yang paling penting dalam organisasi adalah orang atau manusia, di mana mereka yang akan memberikan kerja, bakat, kreativitas, semangat kerjanya, dan juga tenaga kerjanya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Mengapa sih seorang entrepreneur harus mampu mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaannya? Karena seorang entrepreneur itu merupakan seorang pimpinan yang ada di dalam perusahaannya. Jika seorang manajer yang masih di bawah pimpinan entrepreneur harus mampu memahami ilmu-ilmu sumber daya manusia, apalagi seorang entrepreneur yang merupakan seorang pemimpin. Seorang entrepreneur harus mampu mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaannya. Karena sehebat apapun rencana bisnis, strategi bisnis, modal yang besar, sistem manajemen mutu yang baik, dan pandainya seorang entrepreneur, namun bila tidak mengetahui atau tidak mampu mengelola sumber daya manusia, maka bisnisnya akan berjalan secara pelan dan tidak ada produktivitas yang tinggi. Sehingga dalam mencapai tujuan perusahaan pun akan lebih sulit. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bisa definisikan sebagai proses serta upaya untuk mengembangkan motivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada proses pengelolaan sumber daya manusia. Nomor 1, Human Resource Planning adalah perencanaan sumber daya manusia. Dalam Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. 2. Personal procurement atau penyediaan sumber daya manusia adalah mencari dan mendapatkan sumber daya termasuk merekrut, menseleksi, dan menempatkan serta kontrak tenaga kerja. Nomor 3, personal development atau pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalam program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Keempat, personal maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja sangatlah penting bagi perusahaan untuk dilakukan guna menjamin tenaga kerja yang dimiliki perusahaan terpelihara, produktif, efektivitas, dan efisiensi. Nomor 5, personal utilization atau pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya ini menjadi upaya untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategi perusahaan. Tentang pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, keanekaragaman sebagai keunggulan kompetitif. Keanekaragaman di antara tenaga kerja atau sumber daya manusia dapat dilihat sebagai keunggulan kompetitif jika perusahaan memiliki sistem yang jelas dan transparan bagi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, keanekaragaman sebagai sumber konflik. Keanekaragaman dapat menjadi sumber konflik ketika perbedaan di antara tenaga kerja tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan. Mengelola keanekaragaman dapat dilakukan oleh dua komponen, yaitu individu dan organisasi. Yang pertama, strategi individu. Salah satu kunci pokok agar keanekaragaman dapat dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara individu. Yang kedua, peran organisasi. Berharap individu memiliki kesadaran pengertian itu tidak mudah karena hal tersebut sangat terkaitan erat dengan perilaku dan sikap hidup setiap individu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.